bahwa Alkitab adalah sebuah buku yang menyatakan kebenaran Allah dalam proposisi-proposisi abstrak sekaligus menggambarkan kebenaran-kebenaran yang seringkali diekspresikan dengan pengalaman manusia. Jadi Alkitab lebih dari sekedar sebuah buku yang berisi ide-ide. Alkitab adalah sebuah buku yang berisi gambaran, imagery, dan motif atau tema yang konkret dari pola-pola yang berulang. Namun sayangnya, fakta ini telah dikaburkan oleh para teolog dan pengajar tertentu yang secara natural hanya menekankan atau menitik beratkan pengajaran hanya pada surat-surat rasuli atau surat-surat apostolik. Akibatnya apa? Kita telah kehilangan banyak isi atau kekayaan Alkitab jika kita tidak melihat atau memahami makna-makna yang literal maupun simbolis dari gambaran-gambaran tertentu yang ada di dalam Alkitab. Tadi baru saja saya telah sebutkan bahwa Alkitab bukan hanya berisi ide-ide, tetapi juga sebuah buku yang berisi gambaran, imagery, dan motif atau tema. Sebuah gambaran atau imagery adalah kata apa saja yang menunjuk pada sebuah benda konkret, seperti misalnya pohon, rumah, awan, atau tindakan seperti misalnya lari, mengirik, makan. Jadi setiap objek atau tindakan apapun yang dapat dilukiskan adalah sebuah penggambaran imagery. Namun yang penting untuk diperhatikan saat kita menjumpai sebuah gambaran di dalam Alkitab adalah bahwa pertama-tama kita harus menemukan arti literalnya. Lalu kemudian menemukan konotasi, asosiasi, dan signifikansi tertentu dari gambaran tersebut. Atau dengan kata lain, kita perlu lebih dahulu memahami kualitas literal dari penggambaran tersebut, baru kemudian melihat makna simbolis atau metaforisnya. Misalnya, ketika kita menemukan dalam Alkitab gambaran tentang air, maka air tidak hanya merupakan atau mengandung arti harafiah, tetapi juga memiliki konotasi dari kualitas-kualitas seperti penyegaran, penopangan, dan hidup. Dengan demikian, sebuah objek atau tindakan yang kita temukan di dalam Alkitab, selain menggambarkan arti literal, juga digunakan untuk menggambarkan sesuatu secara simbolis atau metaforis. Sedangkan yang dimaksud dengan motif atau tema adalah sebuah pola yang muncul dalam sebuah teks tertulis yang terjadi berulang-ulang. Atau dengan kata lain, pengulangan unsur-unsur, entah itu objek atau tindakan yang sama dalam situasi-situasi yang serupa di dalam narasi Alkitab. Sebagai contoh, sebelumnya kita telah melihat air sebagai gambaran atau imagery dari sebuah simbol atau metaforis. Air juga digambarkan sebagai sebuah motif dalam praktek kuno, sebagai suatu tantangan yang berat. Misalnya, untuk menggambarkan kemampuan bertahan hidup ketika ditenggelamkan ke dalam air dianggap sebagai tanda tidak bersalah. Sementara mati tenggelam menandakan orang itu jahat. Dalam perjanjian lama misalnya, melewati air bah dan menyeberangi Laut Merah merupakan ujian-ujian melalui air dalam hukuman Allah terhadap orang-orang jahat yang dinyatakan dalam mati tenggelamnya mereka. Sementara orang-orang yang benar terpelihara nyawanya, mereka tidak tenggelam, mereka selamat. Nah, beberapa bagian dalam kitab Mazmur, misalnya Mazmur 9 ayat 13 sampai 16 dan Mazmur 124 ayat 1 sampai 5 juga
melukiskan tantangan berat itu sebagai suatu air bah yang darinya si penyair atau penulis Mazmur itu sendiri harus diselamatkan. Nah, terkait dengan kekayaan Alkitab dengan gambaran dan motif tersebut, maka Anda yang serius mempelajari Alkitab, saya merekomendasi buku The Dictionary of Biblical Imagery yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Momentum dengan judul Kamus Gambaran Alkitab. Buku setebal kurang lebih 1260 halaman ini berisi artikel-artikel dari lebih dari 150 kontributor yang terdiri dari pakar Alkitab dan pakar sastra dengan 3 editor umum yang diakui kepakarannya. Ini buku yang saya maksudkan. Selain buku ini, saya juga merekomendasi buku The New Bible Dictionary yang juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Yayasan Komunikasi Bina Kasih atau OFF dengan judul Ensiklopedia Alkitab Masa Kini yang terbit dalam 2 jilid masing-masing setebal kurang lebih 600 sampai 700 halaman. Ini buku tersebut. Jadi kedua buku ini saya rekomendasi untuk saudara yang serius mempelajari kekayaan Alkitab. Untuk Anda yang serius mempelajari kekayaan Alkitab dengan gambaran dan motif-motif tersebut. Demikian yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik. Bila Anda diberkati, jangan lupa like, subscribe, dan tekan belnya.